Bro, ada kalanya kita berjuang dan bertahan mati-matian, all out pada sebuah tujuan, dan ada kalanya juga kita berhenti atau menyerah pada tujuan. Itu semua punya time, punya waktu dan kondisi. Kita harus pintar mengetahui waktu dan kondisi tersebut. Tidak harus kita berbuat yang senonoh, kita harus menghargai orang lain. Kapan kita harus tetap berjuang dan kapan kita harus menyerah. Kita harus menerima, karena itu memang adalah takdir untuk kita. Ketika kita bertahan dalam kondisi yang tidak menguntungkan, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain, itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Maka disitulah waktu dan kondisi yang tepat kita boleh menyerah. Menyerah di sini bukan sebagai pecundang, tapi sebagai pemenang. Karena apa? Menyerah di sini kita keluar menyelamatkan diri dari kondisi yang buruk. Dan menyerah di sini adalah sebagai strategi untuk menata kembali waktu dan kondisi kita menjadi lebih baik untuk tujuan lain, untuk tujuan yang lebih menguntungkan, bukan untuk bertujuan menjadi pemenang dalam ambisi. Karena menang dalam ambisi itu akan merugikan diri sendiri. Jadi tidak selama menyerah itu sebagai pecundang. Ada kalanya menyerah itu sebagai pemenang. Oleh karenanya, ubahlah pola pikirnya yang berharap menjadi seorang pemenang. Boleh kita bersaing, namun hal itu kita harus melakukannya dengan cara yang baik. Tidak harus menindih punyanya orang lain. Mengecewakan satu orang sama halnya dengan mengecewakan banyak orang. Sekalipun kita tidak terlihat di mata orang, namun kita pasti akan terlihat, pasti akan diketahui oleh pihak siapapun. Oleh karenanya, sadarlah, jangan melakukan perbuatan yang senonoh, jangan melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Lokasinya di Sumur Timur. Oke, sudah. Oke. Laporan ini kita terima dan kita akan berkoordinasi dengan kabupaten bagaimana langkah menyelesaikan. Assalamualaikum. Izin lapor ini pimpinan. Karena kami di Kecamatan Sakra menerima laporan sengketa pemasangan alat peraga kampanye. Ini ada salah satu alat peraga yang sudah terpasang ditindih oleh partai lain, begitu pimpinan. Mohon arahannya pimpinan. Oh, siap. Oke, segera kita akan melakukan mediasi secepatnya. Oke, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran pihak pelapor dan terlapor. Pada hari ini kita akan melakukan mediasi, sifatnya mediasi penyelesaian sengketa tadi berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Pak Usman tentang baliho atau bannernya yang sudah terpasang ditindih oleh bannernya itu saudara Habzi. Jadi saya mohon kepada Panwas Kecamatan, ya, coba tolong. Saya merasa keberatan loh ini. Ada tempat lain kan? Masa kok bisa tertindas di sana? Oh, ya, betul. Apakah hanya di sana lokasi itu? Ya, siap. Sama-sama kita pernah. Itu luas loh, jangkauannya itu. Kok tiba-tiba saya lihat kok tertindas? Apa sih maksudnya sebenarnya Bang ini? Itu saya sudah ingin tahu. Oke, laporannya pendapatnya kami terima dulu. Ya. Selanjutnya kami minta keterangan dari saudara terlapor. Bagaimana, kenapa bisa kejadiannya seperti ini? Mohon menjelaskan apa alasan argumentasi Anda. Terima kasih Pak Panwascam. Kan kita ini kan sama-sama tim sukses ini. Saya juga ingin caleg saya menang ini Pak. Ya, walaupun kita sama-sama jadi tim, saya juga ingin menang. Saya tak suka sama caleg Bapak itu. Walaupun makanya saya tindih. Apa itu balihonya? Biar kelihatan caleg saya menang. Nah, terus kalau yang lain itu kan pinggir jalan itu Pak. Siapa saja boleh nempel di sana. Bukan Bapak kan yang punya rumah itu. Itu saja Pak. Jadi kan itu hak saya juga boleh saya nempel di sana Pak. Ya, oke. Tapi saya keberatannya katanya kalau kepada caleg saya, jangan bergantung itu hak kita itu. Sama juga jadi kan nampak kita sama-sama Bapak itu nampak tidak apa istilahnya itu. Apa itu pokoknya saya ingin menang Pak caleg Ya saya. jelas, sama harapan kita seperti menang. Tapi cara yang itu loh melanggar ketentuan. Itu biasa Pak, musim politik. Padahal itu kan banyak sekali tembok orang-orang. Kok bisanya dipasang harus saya? Tapi maksudnya saudara itu sebagai di sana tempatnya bagus Pak. Di tikungan langsung orang lihat caleg saya itu, makanya saya tindih. Caleg Bapak itu Banyak rumah yang lain seperti tapi saya milih di sana ya menurut saya itu yang paling bagus. Saya tidak suka tempat yang lain. Saya milih masalah menang itu nggak jadi masalah Pak, tapi perbuatan Sina itu kalau saya itu jadi masalah Pak kalau saya kalah. Makanya saya mau menang. Sudah. Makanya saya tidak lanjutkan kalau nggak bisa ya sekarang saya harus lanjutin ke atas. Lanjut Saya masa keberatan yuk. Masa begitu caranya tim sukses itu? Jadi saudara pelapor dan saudara terlapor di sini aturan di dalam pemasangan alat peraga kampanye itu memang boleh ya dipasang. Boleh itu. Asalkan ada izin. Tetapi Ketentuannya tidak boleh menindih ya banner atau baliho yang terlebih dahulu dipasang karena nantinya akan menimbulkan konflik nanti. Takutnya kita nanti terjadi bentrok lah antara partai sini dan partai. Nanti dia yang pindah Pak. Berapa calegnya itu? Biarin caleg saya di depan sana. Itu ya siapa yang pertama sekali dulu? Saya masang itu izin pada yang punya rumah itu atau ketentuan yuk? Saya juga izin Pak. Dia yang punya rumah itu bilang tempel saya di mana-mana. Memang saya tempel di diizinkan, sana. tapi lihat kondisi itu tempel orang itu duluan. Siapa duluan? Tapi masa tembok yang sekian itu hanya ditempelkan? Dia menutup caleg Kita Bapak. harus Dia sama berpikir Bapak. Pak, berpikir. Pokoknya saya Jadi memang memasang APK itu boleh-boleh saja selama sudah izin sama pemilik lahan. Tetapi secara rasa kita bersaudara, bagaimana kemudian tidak terjadi masalah? Maka kita saling hargai. Saling menghargai itu caranya siapa yang pasang duluan, ya silahkan. Bapak bisa di dekatnya, tidak mesti harus ditempel. Bak habis ini orang, sebelahnya bisa, dekatnya juga bisa, sehingga sama-sama Bapak punya peluang untuk memenangkan calon, gitu ya. Jadi saya harap Bapak bisa menerima, Bapak juga bisa menerima untuk didamaikan di Panwascam, sehingga kedepannya hal semacam ini tidak terjadi dan Bapak bisa
sama-sama bebas melakukan kampanye memasang APK selama tidak menyalahi aturan. Saya rasa begitu, Bapak-bapak, Bapak perwakilan partai, Bapak juga sebagai terlapor, kami mohon kesadarannya agar persoalan ini diselesaikan secara damai. Bagaimana? Secara kekeluargaan. Oke, kita damai saja. Kita damaikan berdasarkan solusi yang tadi. Ya, saya harap kerendahan hatinya dari pihak terlapor ini, karena yang memasang duluan ini adalah ini saudara kita, saudara pelapor. Jadi biar tertib lah begitu, jika tidak ada masalah di kemudian hari, dan pemilu ini bisa berjalan dengan aman, kondusif dan lancar, gitu maksudnya. Kalau memang salah nanti kita geser Pak. Oke. Nah itu yang kami harapkan lah, kerendahan hati, kita sama-sama mengalah agar kita sama-sama baik lah. Pemilu ini Saya kasih jawab waktu 24 jam. Oke, bagaimana saudara pelapor? Siap. Oke, silakan kalau begitu, silakanlah kita berdamai berjabat tangan. Baik Pak. Oke. Semoga kita sukses dalam tahun ini. Semoga saya menang Pak. Saudara pelapor. Nah, terima kasih Pak.